Yes, mari kita foto di sini. Hai. Yeay, sudah sampai di Sade Village. Tanah liat, campuran sekam padi, kulit padi. Terus 1 kali seminggu lantainya harus dipel pakai kotoran kerbau. Goodbye, Anchor. See you in other times. Ya, meninggalkan penginapan, kita lanjut ke titik apa ya? Titik finish kita ya. Etape ya. Titik finish etape pertama kita. Etape 1. Kira-kira berapa lama perjalanan ke ini? Ke Mandalikanya? Dekat kok, cuman berapa menit. Oh. Nih, sekarang kita putar balik, kita ngarah ke selatan. Ini tuh ya, baru kelihatan jalannya. Dari kemarin tuh gelap. Iya, kemarin kita gelap. Jadi ini enggak. Kiri kanan ini padahal lampu jalan kan? Coba lihat. Iya, tapi enggak hidup. Aneh sih. Kemarin tuh gelap banget. Wah, ini ada tugunya nih. Tuh. Oh, ini ada tugu tugu. Oh, sirkuit Mandalikanya di situ. Wow. Dibikin. Ini awalnya nih. Nah, sebenarnya satu lagi nanti ada Bukit Segar namanya. Segar ya? Ya, cuman kita belum tahu nih apa bisa nggak motoran sampai atas. Kalau mesti mendaki bukit siang-siang begini, nggak dulu deh. Makasih ya. Berkuah cuy. Iya, benar-benar sepi banget loh daerah sini. Siang pun. Iya, karena sepi. kalau daerah sini apa ya? Udah kesini ini kan kalau lihat di petanya sudah nggak banyak perkampungan, cuman kayak memang udah area khusus buat ininya apa? Sirkuitnya gitu. Oh, tuh sudah terlihat tuh apa? Tribun-tribun penontonnya. Tribunnya. Sebelah kanan tuh Kalau mau nonton. ada yang putih-putih. Semoga kelihatan ya di kamera. Tuh, jadi tribunnya itu. Wah, berarti kalau kita lagi misalnya di daerah di luar sini, karena ini kalau lihat di peta, di map, itu pas samping sini ini ada sirkuit, ada jalurnya. Berarti suara MotoGP itu kedengeran nih kalau dari sini. Iya. Benar tuh. Wah, depan kiri ada One Heart. Sebelah kiri ada One tulisan Heart. One Heart Honda. One Heart Honda. Honda kapan ya mau sponsorin kita ya? Kita udah pakai Honda nih dari awal nih. Sun ya. Semoga ya Sun. Ini Pertamina Mandalika. Ini Pertamina Mandalika. National Street Circuit. Oke. Oh ini dia. Wow. Sirkuit Mandalika. Kemarin kita ngelewatin ini kah? Enggak, kita kan Enggak ya? dari Iya, ini kemarin. dari arah Ini yang Green begini. Gate-nya. Oke. Ini juga. Iya. Oh, ada Sirkuit pedagang kaki lima Mandalika. juga loh. Apa? Jualan di situ tuh banyak Oh pedagang iya, kaki lima. kaki lima ya. Oh nggak kebayang nih kalau lagi ada apa namanya? Apa? Ada event itu? lagi MotoGP gitu. Kalau saya nggak kebayang panasnya sih. Oh iya, Soalnya enggak ada- maksudnya ramenya ada orang kebuka. di sini itu kan pasti beda banget. Pasti. Dan di sini UMKM-nya juga pasti banyak terbantu ya karena acara Iya. kayak gitu. Sekali rame gitu. Wah, tuh ada Iya, lucu ya. apa sih tuh? Itu apa sih Motornya. paling depan itu? Griffin. Kayaknya Griffin apa elang? Elang. Burung. Iya, elang sih bukan Griffin. Cakep. Nah, Bisa. jadi tadi tuh kita kan muter-muter tuh. Terus ada kita tanyain sama bapak-bapak. Terus katanya kita harus lurus lagi tadi, terus belok. Nah, Buat ini area nemuin dalam ini. sirkuitnya. Buat nemuin si tugunya ini. Yes, mari kita foto di sini. Akhirnya. Dan kita ini ternyata posisinya pas samping sirkuit nih. Nah, jadi ini sudah sirkuitnya. Ini kayak area apa ya ini? Terus langsung tribunnya di situ. Nah, kelihatan. Ini sayangnya lagi nggak ada petugasnya.
Kata orangnya biasanya kalau ada petugas ya sekedar duduk di tribun buat ini sih masih bisa katanya. Tapi ini karena lagi nggak ada, ya jadi ya sebenarnya saya juga bukan pecinta MotoGP sih, nggak suka balapan juga. Jadi ya kesini cuman buat apa ya? Ya udahlah ya, orang udah foto-foto di Mandalika di sirkuit. Nih kayak abang-abang ini dari Bali riding ke sini. Nah, merayain kelulusan ya. Wah, mantap, mantap. Wah, ini modifnya lumayan nih. Apa aja nih? Ini stabilizer. Yang ini apa? Oh, voltmeternya. Oh, keren, keren. Ikut event modif. Dapat nomor. Juara 1. Wih. Event apa? Itu di depan film Hah? Lombok Show. Oh, Lombok Show. Reksi. Reksi. Ini temannya Eja. Teja dari Bali. Oh, ini. Lombok. Mana sih? Biar nggak ini. Nah, nih. Lombok Automotive Show. 2 restorasi fashion, 2 tempat tak. Selamat ya, dan hebat juga, salut buat ininya. Kreasi sendiri apa? Ya, kalau dibilang kreasi sendiri ya sih Om. Apalagi kan masih dana pelajar itu. Oh ya, mantap, 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 mantap. Selamat. Siap. Ini yang kelas metiknya juara 2. Ini yang ngerti, yang hobi modif pasti tahu ganti apa aja. Oh, mantap. Wah, ini cakep banget nih belakangnya. Yes. Ini ada setting kirian. Setting kirian udah lumayan tuh. Baru main kirian aja. Oh, ini juga looknya juga cakep sih ini. Chrome, ini full chrome. Ya, chrome. Oh, yes, mantap. Ini Om siapa? Rico. Om Rico. Udah board up next cc? Apanya? Bannya? Mesin? Oh, mesin belum. Mesin masih standar. 155 ya? Ya, pakai harian soalnya. Oh, oke. Nah, jauh beda sama tampilan motor kita yang buat perang. Mantap nih, juara 2. Mesin daily. Fashion Daily Open. Nah, jadi di sini ada jualan baju juga nih teman-teman di sini. Nih, Ya. ada jualan baju. Sebenarnya di motor apa ya, di sini. gate depannya itu tadi udah banyak banget yang bagian tugu, yang ini cuman satu ini jualan. Oh iya nih. Nah, jadi Ada ya, banyak kaos, ada topi juga ya topi Pak ya. juga. Nah, bapaknya di sini jualan sendiri ya. Laris manis ya Pak jualannya ya. Oke. Oke, mari Bapak. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi kita mau kemana? Ke Mataram ya? Ke Mataram. Kita mau singgah ke Desa Wisata Sade dulu. Oh ya, kita ke mau desa wisata Sade, abis itu kita lanjut ke Mataram. Sip, yuk. Ya, Pak. Mari Pak. Ya. Oke, sudah Bye. finish etape 1, kita lanjut. Sekarang kita perjalanan menuju etape kedua, tapi ya kita mau ke Desa Sade, desa wisata suku Sasak asli Lombok. Nah, habis itu kita mau nginep di Mataram, mungkin kulineran lagi. Kayaknya beneran kita harus apa ya nanti ya, liburan, bener-bener liburan, nggak motoran ke Lombok ini, karena secakep itu. Dulu kan juga orang taunya Lombok Gili, Senggigi. Nah, Kuta Lombok ini tidak terlalu banyak yang tahu. Terus sejak Mandalika inilah baru mulai apa, padahal di luar dari sirkuitnya juga tempatnya udah bagus banget ini. Ditambah dengan adanya sirkuit, terus jalannya juga sudah diperhatikan pemerintah, ya makin bagus lah. Makin bagus. Situ boleh? Yeay, sudah sampai di Sade. Sade. Village. Oke, kita parkir dulu. Oke, kita sudah di mana? Desa Sade. Desa Sade ini desa adatnya suku Sasak di Lombok.
Ini dia. Dan ini kita dengan siapa? Awan ya. Awan. Awan. Kalau panggilan Semeton aslinya di sini, Mas. Semeton Awan. Umum ya. Nih, bentar. Ini tadi buat informasi katanya kalau masuk ke sini memang wajib Pakai pemandu. wajib pakai Iya. pemandu karena ini Peraturan dari kepala suku. So, ini kampung adat, Mas, bukan museum ya. Ya, Karena betul. Kampungnya ini sebelum wisatawan beli berkunjung bentuknya udah seperti ini. Soalnya kampungnya sudah lama, sudah 2 abad. Gitu. Oh, oke. Ya, tapi wisatawan masuk berkunjung ke sini tahun 1975. 75. Iya. Dan untuk biaya guide-nya? Jadi di sini nggak ada istilah narip, Mas. Nanti kalau narip kita ada Oh, sanksi. berarti sukarelanya Iya, ya. jadi kalau urusan biaya urusan belakang gitu. Yang Oh, penting gitu. kita wisatawan bawa keliling. Jadi bebas ya, tidak Iya, ada iya, ini nggak ada tarifan, serelanya. Oke ya. Oke. Boleh kita sambil jalan ya. Oke. Ya, Halo. Ya, Ngujang, mari, Ale, permisi. Jadi baik ya, Mas Mbak, sebelum kita lihat rumah adatnya, saya jelaskan dulu mengenai kampung dan adat tradisi kami ya. Jadi baik Mas Mbak yang terhormat dari Sumatera ya. Iya, dari Padang. Jadi terima kasih atas kunjungannya dan selamat datang di kampung kami ini ya. Jadi ini kampung yang tertua di Lombok gitu, di Lombok Tengah bagian selatan. Jadi kampung kami ini bukan museum, emang masyarakatnya dan langsung tinggal di sini Mas Mbak. Jadi semua rumah dihuni, satu rumah satu kepala keluarga gitu. Dan penduduknya di sini yang tinggal kurang lebih 700 orang gitu. 700 jiwa yang tinggal di kampungnya ini, yang kurang lebih 2 hektar luas kampungnya. Jadi yang 700 jiwa itu di sini Mas Mbak ya, satu garis keturunan, satu keluarga. Soalnya kalau nikah kami di sini sampai sekarang masih kebanyakan nikah sama family sendiri. Oh, oke. Ya, tapi kami di sini Mas Baya sama sekali nggak ada larangan kalau mau nikah sama orang luar, sama sekali nggak ada. Tapi kalau kami nikah sama orang luar di sini atau ngambil gadis luar, nanti terlalu mahal maharnya gitu. Makanya di sini kebanyakan nikah sama family sendiri atau misan sepupu mereka. Soalnya kalau sama misan sepupu mereka di sini cukup dengan seperangkat alat sholat gitu. Ya, atau bisa kalau pakai uang 100.000 jadi murah. Makanya kebanyakan nikah sama family sendiri di sini. Oh, berarti kalau suku Sasak bisa dibilang mayoritas Islam ya? 100% Muslim, Mas. 100% Tapi budaya Muslim. masih agak berbau Hindu emang ya. Ah, Ya, biarpun oke. agamanya 100% Islam gitu. Dan kalau kawin juga ada kami di sini Mas Baya, kawin culik ya atau kawin lari. Oh, Ya, jadi tidak pakai tunangan atau ngelamar kami di sini. Soalnya kalau kami ngelamar di sini malah dianggap mengejek, menghina adat gitu. Oh. Makanya harus nyulik caranya atau dilarikan. Nanti setelah diculik baru dinikahkan itu dari kami di sini. oh begitu. Ya, tapi antara kawin culik sama kawin lari ini beda Mas Maya. Kalau kawin lari antara cewek dan cowok saling menyukai gitu. Dan kalau kawin lari ini sudah lama pacaran. Nanti kalau kawin lari ini gampang, tinggal janjian caranya. Ya, nanti perempuan tinggal bohongin orang tuanya gitu. Ibu semua mandi dulu, nanti kabur lah sana sama pacarnya. Itu kalau kawin lari soal antara cewek dan cowok saling suka gitu. Tapi kalau kawin culik Mas Baya, perempuannya nggak suka tapi cowoknya yang suka. Jadi harus diambil cara paksa gitu. Tapi habis itu mau ndak mau si Ya, ceweknya jadi harus. makanya namakan kawin culik Mas. Emang ceweknya nggak suka, nggak mau ya. Tapi kalau udah berhasil diculik lewat satu malam mau nggak mau tetap dinikahkan gitu. Dibawa kaburnya keluar dari Ya kampung. keluar kampung ini, soalnya kalau kawin culik ini sama dengan kawin paksa gitu Mas. Oh, Ya gitu. makanya kita gotong, kita ambil ceweknya kalau kawin culik. Kita bawa kawan sampai 5-6 orang gitu. Oh, gitu. Ya misalnya nanti malam kita culik perempuannya Mas Baya, kita bawa kabur dulu keluar kampung ini, kita sembunyikan. Nanti pas esok harinya baru ada utusan dari pihak laki. Jadi ngasih tahu kepada pihak perempuan bahwa anak gadisnya sudah diculik. Nanti si perempuan nggak resah gitu. Itu dari kami. Jadi sampai sekarang masih kental Mas. Jadi kalau mau nikah harus nyulik. Soalnya ngelamar kami di sini tidak diperbolehkan. Soalnya kalau ngelamar nanti dianggap mengejek, menghina adat. Oh, iya. Karena orang perempuan juga bilang gini, anak saya bukan barang, kamu minta-minta gitu. Jadi beranggapan anak barang kalau diminta. Lebih baik kita culik. Itu. Jadi sampai sekarang masih kental gitu ya. Oke, Ya dan oke. ini salah satu bentuk rumah adat kami juga Mas Bayan, rumah kepala sukunya ya. Jadi nama bangunan rumahnya ini Balai Tani. Jadi balai itu rumah tani pekerjaan. Nah di sini masyarakatnya rata-rata bertani Mas Baya, tapi bertaninya cuma 1 kali setahun karena tak ada hujan. Ya cuma nunggu air hujan. Makanya untuk kerja sampingan khusus perempuannya di sini semua menenun bikin kain. Soalnya kalau perempuannya di sini kalau belum bisa nenun belum bisa diculik. Itu syaratnya. Soalnya belum dianggap dewasa. Makanya dari umur 7-8 tahun udah diajar. Jadi mereka bikin kain seperti sarung, songket itu dari benang sampai warna mereka bikin sendiri. Jadi kan hasil panennya tidak dijual di sini untuk konsumsinya saja, untuk makan sehari-harinya. Makanya nambah ekonomi hasil kerajinan mereka. Dan hasil tenun mereka ini pun tidak dijual keluar, khusus di kampungnya saja. Untuk wisatawan berkunjung saja. Karena perempuannya juga diwajibkan untuk bisa nenun di sini Mas Mbak, jarang dikasih keluar, sekolah aja nggak dikasih. Apalagi merantau, makanya di sini kecil-kecil sudah kawin. 15 tahun sudah diculik ya. Saya di sini menikah dulu baru mikir masa depan. Jadi bukan masa depannya dulu baru menikah. Makanya diwajibkan untuk bisa nenun. Nanti kalau udah menikah nggak terlalu bergantung sama suaminya. Gitu. Agak sedih Ngujang, juga ya dong. sebenarnya dengarnya. Ya, Cuman harus ya, meriah. itu- Nggak? Iya. Nah. Tuh. Cuman ya itulah budaya yang kadang-kadang ya
terdengar aneh, terlihat aneh bagi kita, tapi iya. Jadi kalau bentuk rumahnya sama semua Mas Mbak ya modelnya, cuma ukuran yang beda. Kalau Ya. bentuknya mirip-mirip semua. Halo. Jadi baik Mas Mbak ya, kita bisa lihat langsung rumah adatnya di sini. Ini. Jadi ini salah satu bentuk rumah adat kami yang paling tua di kampung ini ya. Jadi kalau masuk Mas Mbak hati-hati, yang depannya ini sengaja dibikin pendek, rendah kayak gini. Kalau masuk respect gitu merunduk. Jadi tanda menghormati kepada pemilik rumah gitu. Jadi mau nggak mau kita tetap memberi hormat biarpun nggak ada pemilik rumah di dalam. Oh Ya, iya. tapi iya. bagi yang tinggi saja Mas Mbak, yang pendek nggak apa-apa, soalnya nggak kena ya. Bisa langsung naik Mas, silakan. Oke. Jadi ini lantai sama pondasi rumahnya Mas Mbak ya, sama sekali nggak pakai semen ya. Ini asli dari tanah liat, campuran sekam padi, kulit padi. Terus 1 kali seminggu lantainya harus dipel pakai kotoran kerbau. Untuk ngepel lantainya 1 kali seminggu. Itu tujuannya ngepel kami di sini Mas Mbak ya, pakai kotoran kerbau supaya lantainya nggak berdebu dan tidak mudah retak gitu. Ya, dan kalau tidur nggak bisa terasa hangat. Karena las tidurnya dari tikar pandan, seperti itu nyaman ya. Jadi kotoran kerbau dipakai ngepel juga, kotoran kerbau yang baru keluar, yang masih hangat. Nanti kalau yang sudah 3 hari keluar, baunya agak lama gitu Mas Mbak. Maka pakai baru keluar. Nanti setelah dipel, baru digosok pakai batu supaya mengkilap kayak semen. Ya. Oke. Jadi emang kotoran kerbau ini juga udah tradisi masyarakat sini sebagai penghalusnya. Karena kalau kami di sini mengadakan upacara-upacara adat, Mas Mbak ya, misalnya upacara ritual, jadi di mana rumah yang dipakai udah tempat upacara, 3 hari sebelum acara harus dipel dulu lantai rumahnya, baru dianggap suci demi kepercayaan kami di sini. Soalnya dulu sebelum 100% Islam, nenek moyang kami di sini Mas Mbak ya, pernah menganut nama kepercayaan Islam waktu telu. Jadi menganut 3 ajaran dulu. Islam, Hindu, animisme. Itu filosofi dari tangga rumahnya 3. Tapi sekarang udah nggak lagi, udah 100% Muslim, sholat pasang ada ukili lagi, dan sholatnya masing-masing juga. Tapi kalau budaya Hindunya sampai sekarang masih kental ya di sini. Ya jadi di dalam ada 2 kamar, barangkali mau ke dalam Mas Mbak ya. Jadi di dalam ada 2 kamar Mas Mbak ya, sebelah kanan khusus tempat melahirkan. Nah di sini kalau melahirkan masyarakatnya masih pakai dukun, nggak pakai bidan. Nanti kalau sudah dukunnya nggak mampu baru dibawa ke bidan. Maka 1 kamar sebelah kanan khusus melahirkan ya. Dan sebelah kiri lagi tempat tidur anak gadis sama dapur disatukan. Dan hebatnya ini nggak bau ya sama sekali ya. Walaupun Waktu ngepel pakai- emang bau Mas, tapi Oh, waktu sengaja udah ngepelnya kering. Kalau bau. udah kering hilang baunya ya. Oke. Soalnya ngepelnya campur air gitu. Wah, ini Nah, agak di sini gelap. tempat tidur anak gadis ya sama dapur disatukan. Oh, dapur. Ya, Oh, jadi langsung- kan anak gadisnya ditidurin di dalam Mas, seperti yang ceritakan tadi, di bawah kalau kawin culik, makanya disembunyiin ya, anak ya. gadisnya. Supaya nggak mudah diculik oleh laki yang tidak disukainya gitu. Oh, kamarnya Situ memang. khusus melahirkan. Khusus melahirkan. Karena kalau orang sini melahirkan Mas, 9 hari 9 malam bayinya nggak boleh keluar, harus tetap di dalam. Ya, dan tujuannya juga anak gadisnya ditidurin di dalam, waktu bangun langsung memasak. Soalnya langsung dekat tidur pakai tungku, pakai kayu bakar. Mungkin barangkali ada minat bahkan dari kampung Sasak. Kalau berminat di sini masalah harga bebas tawar gitu. Ya, lihat mungkin ya Mbak, barangkali berminat untuk dulu. Terus orang di sini pemasukannya dari Hasil wisata. kerajinannya ini aja Mas Iya. ya. Soalnya kalau bertaninya hasil panennya tidak dijual juga. Makanya mereka sediakan lumbung seperti ini, lumbung Iya, ini padinya. lumbungnya, Jadi ya. satu lumbung kayak gini untuk 5 sampai 6 kepala keluarga punya ya. Jadi ini simbol dari Pulau Lombok. Ya. Ya, alam. Jadi satu lumbung kayak gini untuk 5-6 keluarga punya. Jadi yang boleh naik ke atas juga untuk ngambil padi yang sudah berkeluarga. Kalau belum kagak nggak diperbolehkan. Nanti bisa jadi yang nggak bisa mempunyai keturunan. Kepercayaannya di sini.
kita sudah selesai di Sade dan sekarang kita lanjut ke Mataram. Dan untuk ke Mataram kayaknya kita rasa cute ya. Ya. Udah ini juga, maksudnya jalannya ini juga biasa aja. Dan ini baterainya juga sudah low, jadi kita biarkan ini ngecas dulu biar nanti kita masih bisa nge-vlog lagi. Oke, bye-bye. Oke, kita sudah sampai di kota Mataram. Sambil kita riding tadi, GoPro-nya kita cas juga pakai power bank, dia udah ngisi lagi. Jadi sekarang ini kita sedang menuju ke toko Om Paristo yang kemarin. Apa ya namanya? Toko Karya Agung. Yang mana ya tokonya ya? Kok kayaknya udah lewat. Kelewatan. Lewat. Oh, jadi ini. Sampai kita. Istirahat dulu di sini. Belum makan siang juga. Kita mau cari makan siang sekalian. Yuk. Ada teman pengen makan dari Padang, naik motor berdua. Kota Mataramnya. Padang, Sumatera Barat. Kita udah ketemu lagi sama Om Paristo. Hai Om. Halo. Kita mau makan siang guys. Sudah kelaparan. Jam berapa? 15.34. Serius? Jam 3:30 sekarang. Jam Wita ini. Ya ampun, udah telat banget, pantasan perutnya perih. Yaudah kita makan dulu ya. Bye. Yeay. So, kita akhirnya memutuskan untuk berangkat malam ini. berangkat malam naik kapal ke Bali. Cuman kan itu tadi kita lihat-lihat, kita hitung-hitung sebaiknya kita naik kapal yang jam 12. Ya, jam 12 malam. Supaya Jadi sampai Balinya Bali jam 6 pagi lah. Nah, kita kan dari tadi ngobrol nih sama Om Paristo. Nah, ini juga kita sama anaknya lagi. Halo Neil. Halo. Nah, ini Otniel juga dia punya channel YouTube, lagi ngebangun channel YouTube animasi ya Neil ya? Iya, animasi. Apa nama channelnya? Otnilmation. Otnielmation. Nah, ini nih. Nah, tuh. Nih karyanya Otniel nih. Nah. Suka animasi-animasi gini lah. Oh, ini masih pakai yang Sonic. Iya, Sonic ini. Yang ininya mana? Nih baru punyanya. Dia gabungin beberapa karakter. Nah. Tuh. Jadi kalau teman-teman ada yang punya anak kecil boleh nih kasih lihat karena videonya cukup lucu-lucu dan nggak yang aneh-aneh lah, isi ceritanya cuman komedi-komedi yang bisa cocok untuk anak-anak. Jadi bisa Otnielmation di iniin punyanya Otniel. Ya Niel ya? Iya. Nah, dan sekarang kita mau jalan-jalan dulu sambil nunggu jam 12 malam. Iya. Nah, jadi kita pisah dulu. Kita mungkin apa ya, jalan-jalan di mall gitu. Ya, tadi Om Paristonya bilang sini ada mall. Oke, kita ke mall aja. Soalnya bingung juga mau nongkrong di tempat lain, mau riding juga pertama 2 malam. Mau nongkrong tempat lain kita juga baru Bingung makan juga, kan tadi. iya. Jadi masih kenyang banget. Yaudah kita jalan-jalan di mall dan biar motornya aman kita dipinjemin nanti motornya Om Risto X-Max-nya yang PCA kita tinggalin di sini karena barang-barangnya susah buat di ini kan. Ya, oke, kita langsung jalan aja. Oke, kita pakai X-Max jalannya. Oke. Ready? Oke, siap. Oke. Om. Ya, izin ya Om. Wah, ternyata X-Max posisinya juga enak loh. Jadi kakinya itu bisa lebih selonjoran. Lebih kayak apa ya? Sudut tumpul gitu loh kalau bayanginnya ya gitu. Ya. Lebih selonjoran. Tapi tinggi Karena banget, apalagi sekarang nggak pakai sepatu riding, jadi kerasa banget tingginya. Oh, kaki ya? Ini aja nggak nampak, jadi kalau mau turun harus maju. Iya. Okay. Kita udah di dalam mallnya nih. By the way, itu jadi pokoknya intinya adalah kita itu meninggalkan rumah Om Paristo tadi itu dengan apa? Pokoknya motor nggak ada yang kita bongkar sama sekali. Terus kita cuma lepas sepatu. Terus sekarang nih kita dipinjemin sendal. Jadi ya benar-benar cuman plug gitu, dipinjemin motor, dipinjemin sendal biar kita nggak perlu bongkar barang. Karena kan ini sekarang masih jam 7 Wita. Iya. Bengong juga kan, nungguin sampai nanti jam 12 malam.
Tadi malah kita kepikiran buat nginap aja lah. Terus subuh baru berangkat gitu kan. Pertimbangan. Kata baristanya, mungkin kurang safety juga kalau reading malam ke arah pelabuhan. Apalagi subuh. Kalau sampai malamnya 10-an itu masih oke. Jadi ya akhirnya kita ngikutin saran lah. Karena kan pasti beliau bikers ini pasti lebih tahu daerah. Ya udah gitu. Begitu. Jadi ini udah dalam mall nih. Tuh. Ya. Tuh. Nah, ngider-ngider aja nggak jelas. Soalnya kan. Dan kita dilihatin orang dari tadi, soalnya ya pakai ini kan aneh gitu, celana touring apa gitu-gitu. Ya wes lah, yuk. Bawahannya sendal jepit. Thank you ya. Bye Neil. Waduh, gelap sekali kameranya. Oke, sekarang udah jam berapa? Jam 11. Jadi tadi kita sempat ngobrol sama tetangganya Om Faris itu. Tetangganya ini sering bolak-balik Bali Lombok lah pokoknya. Ya. Jadi dia hafal dan dia tahu kapal mana yang bagus. Kapal ya. Ya. Itu. Nah, dia sarankan kalau mau yang nyaman, ambil yang Naraya katanya. Kapal Naraya. Nah, kebetulan Naraya itu jam 12 malam ini. Ya udahlah, makanya kita pikir. Karena juga timingnya kan pas. Jam 12 kita nyampe di Balinya nanti sekitar jam 5, jam 6. Ya kan, udah pagi. Jadi kita bisa tidur di hotel. Tidur di hotel, tidur di kapal aja. Hemat juga duit hotel 1 malam, lumayan lah ya. Ya, lumayan. Kayak gitu. Oke, ini juga kayaknya nggak akan kelihatan apa-apa. Iya. Kita lanjut. Oke. Ini kita udah masuk area Sudah pelabuhan masuk ya? area pelabuhan. Banyak juga yang ambil jam malam ya? Ternyata banyak orang yang berpikiran sama dengan kita. Tadi aja waktu di jalan itu banyak-banyak motor. Oke, sebentar. Selamat malam. Selamat malam. Yuk. Oke, makasih. Udah? Ya, sudah. Kita lanjut jalan. Oke, tiket sudah di tangan. Antriannya. Antriannya Wah. udah rame guys, rame. Artinya Oke, kita harus masuk dari sana. Betul, betul. Kita kira tadi kita bisa masuk langsung ke kapal. Ternyata sudah ramai. ini di depan orang pada parkir gitu. Udah, nanti kita update lagi ya. Alright. Akhirnya Kita bisa masuk ke kapal. Udah menunggu hampir udah setengah jam lah kita nunggu dari tadi. Dari setengah 12 kan? Iya. Wow. Kapalnya penuh. Coba. Oh, yang dibonceng turun dulu. Baik. Oke, kamu jalan aja ke situ. Kaki. Saya jalan dulu. Wah, jadi motornya kayaknya ditaruh di sini semua, terus dibantu pindahin sama petugas juga kapalnya. Ya. Oke. Wah, ini ternyata barusan dengar pembicaraan di HT petugasnya. Iya. Jadi bisa jadi di belakang kita itu nggak bisa masuk loh. Maksudnya paling beberapa motor lagi. Serius? Karena barusan dibilang ini sekian ya, berapa sih barusan dibilang ini lagi gitu terakhir. Buset, kasihan dong. Berarti nunggu lagi ya. Berarti ya karena penuh kan karena rame. Oh, I see. Berarti masuk ke kapal berikutnya gitu ya? Ya. Oke. Alright. Ini mana tinggi lagi? Pelan tuh agak tanjakan. Cuy. Mana Pak? Oke, siap. Oke, kayaknya langsung bisa ngerapat ya. Tung. Kita punya tuh motor. Yesus. Oke, kita siap-siap. Kayaknya susah kalau sambil nge-record juga. Oke, bye-bye. Karena udah terlalu lelah, kami tidak lagi ingat untuk nge-vlog di atas kapal.
Ya, nggak heran juga sih. Sudah seharian kami jalan sampai malam tanpa istirahat yang cukup. Sehingga begitu kami dapat tempat di kapal, kami pun langsung tertidur. Singkat cerita, jam 5 pagi, kapal pun mulai merapat di pelabuhan Padang Bayi Bali. Dan kami pun mulai bersiap-siap untuk meninggalkan kapal kembali mengaspal di Bali. Dan karena hari masih cukup gelap, tidak banyak video yang kami rekam selama di perjalanan. Dan karena badan juga masih kurang fit, seharian ini kami di Bali sama sekali tidak kemana-mana, hanya istirahat saja di hotel. Om Brewok, Brotherhood, TKP, Denpasar. Nah, Brotherhood Denpasar. Nih kebetulan baru deklarasi. Aku